Halo penikmat senja, udah pada ngopi belum nih? Sambil ngopi enak juga ya ngikutin alur cerita yang ada di Sendu Senja. Kali ini kita akan coba meringkas alur film Roundup 2022. Film yang disutradarai oleh Lee Sang-yong ini bercerita tentang seorang penjahat yang menyerahkan diri secara sukarela ke petugas kedutaan besar Korea Selatan di Vietnam. Tentu polisi tidak percaya begitu saja ya. Tapi sebelum kita lanjutin, mohon bantuannya sobat untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Terima kasih. Di suatu hari yang cerah pada tahun 2008 di kota Ho Chi Minh, Vietnam, lalu lintas terlihat ramai lancar. Di sana melaju satu unit Mercedes-Benz hitam membawa anak konglomerat asal Korea Selatan. Sang anak konglomerat memperhatikan sebuah lahan kosong yang direncanakan untuk membangun kawasan real estate. Sang maklar menjelaskan kondisi dan situasi lahan tersebut, dan tiba-tiba muncul sebuah mobil van berwarna silver. Di dalam terdapat orang yang akan ditemui anak sang konglomerat. Maklar mengatakan di dalam mobil ada seorang bos rental mobil, dan di dalam van dia menemui seseorang yang tengah mengunyah cemilan, dan mulai berbasa-basi dengan ikut makan cemilan itu. Situasi mendadak tegang dan tiba-tiba sang anak konglomerat dilumpuhkan. Sang penjahat memotong telinga si anak konglomerat itu dengan santai dan sambil berkata, "Ini penculik." Scene kemudian berpindah memperlihatkan suasana ricuh di sebuah minimarket di kota Seoul. Siang yang cerah itu diwarnai aksi perampokan dan penyanderaan karyawan minimarket oleh seorang perampok. Ya, hanya satu orang. Polisi menegosiasi dengan segala cara, namun patah arang. Tampak seorang polisi mencoba menghubungi rekan mereka, dan hadirlah komandan polisi bersama Detektif Ma. Detektif Ma dikenal sebagai polisi gempal yang jago bela diri dan tak segan berbuat lebih jauh kepada para penjahat. Detektif Ma menanyakan berapa jumlah sandera, dan ternyata ada dua orang, yang satu mahasiswi dan satu lagi karyawan toko. Detektif Ma masuk ke minimarket lewat jalan lain agar perampok terkecoh. Dia menyelinap dengan baik lewat pintu belakang. Namun apes karena dia menabrak rak yang ada di dekat pintu yang membuat perampok sadar. Detektif Ma mengajak perampok untuk berdiskusi, namun tentu upaya itu ditolak. Perampok makin beringas dengan satu gerakan bantingan khas judo. Detektif Ma membuat perampok tersungkur di lantai dan langsung mempelintir tangan sang perampok yang sudah terpojok. Setelah sandera diamankan, Detektif Ma ingin memenangkan perampok. Namun justru perampok menggigit tangannya. Dengan satu pukulan strike lurus ke arah kepala, Detektif Ma melumpuhkan perampok dan tidak bangun lagi. Warga yang melihat dari luar langsung memberikan aplaus untuk keberhasilan Detektif Ma. Keesokan harinya, wajah Detektif Ma menjadi headline berita. Terlihat posisi sang detektif mengacungkan pisau menjadi gambar utama. Hal itu membuat komandannya marah dan menegur Detektif Ma. Setelah itu selesai, sang komandan yang bernama Kapten Jong Il-man memberitahu kepada semua bahwa sebenarnya ada tugas khusus untuk menjemput seorang penjahat yang menyerahkan diri ke kedutaan Korea di Vietnam. Sang penjahat sukarela menyerahkan diri dengan alasan mau bertobat dan menjadi orang yang lebih baik. Hal ini dinilai tak wajar. Pada saat pemilihan anggota yang akan dibawa Kapten Jun, semua anggota kepengen ikut dengan alasan masing-masing tentunya, namun tetap hanya Detektif Ma yang dibawa. Setelah mendarat di Vietnam, mereka tertahan di imigrasi bandara karena kesalahpahaman, sampai akhirnya dijemput oleh petugas kedutaan Korea. Bahasa Inggris yang sangat parah dari keduanya membuat keadaan menjadi rumit. Kalau polisi harus bisa bahasa Inggris ya guys. Mereka kemudian diajak makan oleh petugas kedutaan, dan ketika sedang menikmati makanan, mereka menyadari ada banyak penjahat Korea yang berada di Vietnam. Tiba-tiba mereka didatangi oleh pegawai tempat karaoke yang menawarkan paket karaoke, dan Detektif Ma mengenali pegawai itu dengan nama Gasolin. Gasolin telah beralih dari penjahat di Korea menjadi pemilik tempat karaoke di Vietnam, dan Detektif Ma mengatakan kalau mereka hanya berlibur di Vietnam. Gasolin mengingatkan Ma untuk waspada selama di Vietnam, karena banyak gangster bersenjata di kota ini. Sesampainya di konsulat Korea, Kapten Jun dan Detektif Ma mulai melihat daftar turis Korea yang hilang di Vietnam.
Petugas konsulat mengatakan mereka bisa membawa penjahat itu kembali ke Korea jam 10 besok pagi. Keduanya lalu menemui penjahat itu yang diketahui bernama Jung Hon dan mulai menginterogasi tentang kenapa dia sukarela menyerahkan diri. Jung Hon mengatakan dia sangat menyesal, tapi dari ekspresi wajahnya tidak tampak sedikit pun penyesalan. Detektif Ma lalu menginterogasi dengan caranya sendiri. Lalu Jung Hon sang penjahat akhirnya mengaku. Dari informasi awal yang diberikan Jung Hon, diketahui bahwa dia lari karena takut akan dibunuh oleh JD. Dan dia memberikan alamat JD yang mengancam untuk membunuhnya. Namun ketika mereka sampai ke sana, Lee JD telah tewas dengan kondisi yang sangat mengganaskan. Sekembalinya dari rumah Lee JD, mereka berdua kembali menginterogasi Jong Hun dan mengatakan JD telah tewas. Tampak Jong Hun sangat terkejut. Interogasi unik cara detektif Ma pun kembali dimulai, sampai akhirnya Jong Hun mengakui yang sebenarnya, kalau dia dan JD disuruh oleh Kang Hai Sang menculik seorang pria kaya bernama Choi Yong Gi yang datang ke Vietnam untuk memulai bisnis real estate. Namun di perjalanan membawa korban terjadi percekcokan sesama anggota penculik di dalam van tentang pembagian hasil. Di tengah percekcokan itu, Choi Yong Gi berhasil kabur dari dalam van. Dia berlari ke sawah dan dikejar oleh kelompokan penculik yang dipimpin oleh Lee JD. For your information aja nih guys, FYI gitu ya. Penculikan Choi Yong Gi dilakukan oleh dua kelompok sekaligus, kelompok Lee JD dan kelompok pimpinan Kang Hai Sang. Setelah berhasil menangkap kembali Choi Yong Gi, kelompok Lee JD diiming-imingi oleh Choi Yong Gi uang sebesar $100.000 per orang jika melepaskannya. Namun dia makin dipermainkan. Tiba-tiba Hang Kai Sang datang dan langsung menebas leher korban dan menewaskannya seketika. Melihat kejadian itu, kelompok Lee JD terkejut dan terjadilah perdebatan hebat dan orang Kang membunuh salah satu anggota JD yang berdebat. Di malam harinya, tampak mereka sedang menggali kuburan di tempat persembunyiannya, kuburan untuk Choi Yong Gi. Sebelum dikuburkan, Hang Kai Sang memotong salah satu tangan Choi Yong Gi dan meletakkan paspor di tangan itu. Lalu dia mengambil gambar dan meminta tebusan ke orang tua Choi dengan bayaran tebusan $500.000 Amerika Serikat jika ingin melihat anakmu kembali. Begitu tulisnya. Menurut keterangan Jong Hun, 2 hari kemudian orang tua Choi membayar tebusan. JD dan Jong Hun memilih kabur dan Kang Hai Sang berlaku sangat jahat saat memiliki uang. Jong Hun merasa diikuti dan memilih lari menyerahkan diri ke Kedutaan Besar Korea Selatan. Detektif Ma berinisiatif untuk mencari mayat korban, namun dihalangi petugas konsulat karena detektif Ma tidak memiliki kewenangan apapun di wilayah otoritas Vietnam. Jong Hun memberikan alamat rumah Kang Hai Sang, namun petugas konsulat tetap melarang dan mengatakan otoritas Vietnam pasti akan mendeportasi mereka dan kedutaan mendapatkan masalah. Detektif Ma menghubungi kantornya di Seoul dan meminta menggali informasi tentang Kang Hai Sang dan tentang satu orang hilang bernama Choi Yong Gi. Tanpa kewenangan dan izin dari pemerintah Vietnam, Kapten Jun dan Detektif Ma mulai menyelidiki kasus ini. Detektif Ma menendang pintu rumah Kang Hai Sang dan menarik perhatian warga sekitar. Mereka mulai menggali tanah di halaman belakang rumah dan menemukan 4 mayat di lokasi tersebut. Dan Detektif Ma menghubungi Gasolin pemilik karaoke, apakah dia mengenal Kang Hai Sang atau tidak. Gasolin mengatakan jika Kang Hai Sang juga tengah dicari oleh preman lokal bernama Keraku. Sementara di sisi lain, otoritas kepolisian Vietnam sangat marah kepada mereka karena tidak memiliki kewenangan. Mereka diperintahkan kembali ke hotel. Scene lalu berpindah menampilkan pembunuh bayaran yang diperintahkan orang tua Choi Yong Gi untuk mencari Hang Kai Sang, dibantu oleh preman lokal. Para pembunuh bayaran berhasil menemukan persembunyiannya dan menyita uangnya. Scene lalu berpindah memperlihatkan Detektif Ma dan Kapten Jun berada di sebuah kasino bawah tanah milik Raku dan terlibat perkelahian hebat di sana. Dan lagi-lagi, dengan interogasi khas Detektif Ma, berhasil menggali semua informasi dan mengambil pistol milik Raku. Saat Kang Hai Sang pulang ke tempat persembunyiannya, dia mencium sesuatu yang tidak beres, dan dengan sadis dia bersama seorang kepercayaannya berhasil menghabisi seluruh pembunuh bayaran yang mencarinya.
Kang menghubungi ayah Choi Yong-gi dan mengatakan dia akan ke Korea untuk menghabisinya. Saat detektif Ma dan Kapten Jun sampai ke tempat persembunyian Kang, dia melihat banyak mayat pembunuh bayaran yang bergelimpangan. Detektif Ma bertarung sengit dengan Kang Haesang dan orang kepercayaannya yang telah lebih dulu membacok Kapten Jun. Dengan bantuan orang kepercayaannya, Kang Haesang berhasil kabur dari kepungan detektif Jun. Kapten Jun dirawat di rumah sakit dan mereka berdua ditahan oleh otoritas Vietnam dan akan dideportasi. Dengan sedikit kerjasama dan tipuan, detektif Ma berhasil menginterogasi orang kepercayaan Kang Haesang yang dirawat di rumah sakit yang sama. Dengan interogasi khas yang dimiliki detektif Ma, dia berhasil menggali informasi bahwa Hang Haesang ke Korea. Otoritas Vietnam langsung mendeportasi keduanya. Sesampainya di Korea, detektif Ma langsung menelusuri jejak Kang dari berbagai sumber. Yang pertama adalah penipu dokumen dan penyeludup bernama Jang Isu. Jang Isu tampaknya sudah tahu dengan tabiat interogasi detektif Ma. Dari informasi itu diketahui ada kapal Cina yang datang ke Korea membawa penumpang ilegal. Jang Isu memberikan nomor kapten kapal bermata satu. Sebelum pergi, detektif Ma memperingatkan Jang Isu agar lekas mengangkat telepon saat dia menghubungi. Dari rekaman CCTV diketahui Kang Haesang telah berada di Korea. Di sisi lain, ayah Choi Yong-gi menambah pembunuh bayaran untuk menghabisi Kang Haesang. Scene lalu memperlihatkan Kapten Jun dan detektif Ma menghadap kepada kepala kepolisian Seoul dan mereka dimarahi habis-habisan. Dan dengan trik menjilat dan besar-besarkan cerita kepada kepala kepolisian, kepala polisi meminta mereka menyelesaikan masalah ini kurang dari 1 minggu. Scene berpindah kembali memperlihatkan detektif Ma dan rekan-rekannya datang ke rumah duka Choi Yong-gi dan disambut baik oleh ibu Choi Yong-gi. Dan detektif Ma meninggalkan lokasi karena ada temuan mengenai jejak Kang Haesang dan dia memerintahkan 2 rekannya untuk tetap berjaga. Yang masih di rumah duka, ayah Choi Yong-gi yang diketahui bernama Choi Chun-baik sedang memasuki lift dan dikawal 2 orang pengawalnya. Siapa yang mengira kalau salah satunya adalah Hang Haesang yang siap menyanderanya. Perkelahian terjadi di lift dan dimenangkan oleh Kang Haesang dan berhasil menculik Choi Chun-baik, ayah dari Choi Yong-gi. Sementara itu di luar lift, 2 orang anggota baru Kang Haesang sedang menghabisi pembunuh bayaran yang disewa Choi Chun-baik. Scene berpindah memperlihatkan anggota polisi yang diperintahkan detektif Ma melihat Kang Haesang menyandra Choi Chun-baik dari kamera pengawas CCTV. Sang anggota bergegas mengejar sambil meminta bantuan ke rekan-rekannya. Namun mobil yang dikendarai begitu cepat melaju. Kang Haesang lalu mengirim rekaman video penyenggapan Choi Chun-baik kepada istrinya. Dan Nyonya Choi membawa rekaman itu ke kantor polisi. Seketika itu, telepon Nyonya Choi pun berdering dan Kang Haesang meminta tebusan uang $2 juta Amerika Serikat. Dengan keteguhan hati yang luar biasa, Nyonya Choi bersama polisi berhasil membuat kesepakatan dengan Kang Haesang tentang pembayaran uang tebusan dan pelepasan Tuan Choi. Disepakati uang $2 juta di dalam koper dan Nyonya Choi hanya ditemani oleh 1 supir. Kali ini Jang Isu yang diperintahkan detektif Ma untuk menjadi supir karena Jang Isu belum dikenali oleh Kang Haesang. Di sini detektif Ma sedikit marah kepada Jang Isu karena telat mengangkat teleponnya. Polisi menyusun rencana yang sangat rapi agar tidak dicurigai, dan Kang Haesang menghubungi Kapten Satu Mata untuk merencanakan sebuah perjalanan ke Cina. Dari rencana yang disusun Kang Haesang, tampak rekan sesama penjahatnya meragukan kejujuran Kang Haesang. Hari penebusan pun tiba. Koper traveling berwarna silver dibawa oleh Nyonya Choi dan Jang Isu yang menunggu perintah selanjutnya dari Kang si penculik. Sementara itu, polisi yang telah menyamar menjadi berbagai profesi berpatroli di sekitar mereka. Kang Haesang membagi tim menjadi 2. Dia memantau dari atap rumah dan kedua rekannya membuntuti mobil Nyonya Choi dari dekat. Kang Haesang menyuruh Nyonya Choi berputar beberapa kali mengelilingi jalanan di kota Seoul agar mengetahui apakah dia diikuti atau tidak. Trik ini sudah bisa dikendalikan polisi sebenarnya. Sementara itu,
Seorang petugas polisi bernama Dong Gyun mencari jejak keberadaan Kang Haesang dan Tuan Choi dengan berjalan kaki di sekitar gudang tua di kota Seoul. Dan akhirnya dia menemukan mobil yang dipakai untuk menculik Tuan Choi dan langsung menyisir area di sekitarnya. Dong Gyun akhirnya berhasil menemukan Tuan Choi yang terlihat sangat parah dan mencoba membawanya keluar dari area gudang. Dan tiba-tiba dia diserang oleh Kang Isu. Dia ditikam berkali-kali oleh Kang Haesang dan berteriak memanggil backup. Petugas backup datang namun tak berhasil menghentikan Kang Haesang yang kabur dengan sebuah mobil sedan. Namun Tuan Choi berhasil diselamatkan dan diamankan oleh petugas. Di pelariannya, Kang menghubungi rekan kejahatannya dan minta mereka kembali ke hotel. Namun mereka berdua tak mempercayai lagi karena dianggap Kang Haesang akan menilap uangnya sendiri. Scene berpindah memperlihatkan detektif Ma menginformasikan kepada Nyonya Choi bahwa suaminya sudah ditemukan dan selamat. Jang Isu diperintahkan untuk tetap berjalan lurus sampai semua aman. Kembali kedua penjahat rekan Kang Haesang tadi. Polisi mengepungnya namun berhasil lolos dan mengejar mobil yang membawa uang. Mobil Nyonya Choi dan Jang Isu masuk ke dalam area parkir mall dan Jang Isu memerintahkan Nyonya Choi keluar. Di sini terlihat Jang Isu ingin mengambil uang Nyonya Choi. Nyonya Choi yang telah keluar dari mobil diburu habis-habisan oleh salah satu penjahat. Dan penjahat yang satunya mengejar Jang Isu namun gagal dan Jang Isu berhasil kabur membawa uangnya. Detektif Ma yang melacak keberadaan Nyonya Choi mencoba menyelamatkannya. Sementara di sisi lain, dua orang polisi yang baru lulus dengan bersusah payah menghadapi penjahat yang satunya. Setelah terjatuh karena gagal mendapatkan Jang Isu. Kembali ke Nyonya Choi yang dikejar habis-habisan oleh penjahat. Setelah diburu habis-habisan, tenaga Nyonya Choi pun hampir habis dan hampir saja dibunuh oleh penjahat. Namun seketika detektif Ma menangkap tangan sang penjahat dan langsung memelintir tangan penjahat itu. Sang penjahat mencoba melawan detektif Ma dengan segenap kemampuannya. Namun sebuah uppercut kiri yang disusul dengan strike lurus ke arah dada membuat si penjahat tersungkur tak berdaya di eskalator. Dan dengan sebuah pukulan keras ke arah rahang, sang penjahat roboh seketika. Lalu scene berpindah memperlihatkan Jang Isu yang sedang melarikan diri membawa uang 2 juta dolar. Namun tiba-tiba dari belakang mobilnya ditabrak oleh Kang Haesang dan seketika itu mobil Kang Haesang ringsek. Kang Haesang keluar dari mobil dan mengejar Jang Isu yang berlari ke arah mobil taksi yang berhasil kabur. Petugas polisi lalu lintas yang melihat kejadian lalu ditikam oleh Kang Haesang saat hendak menanyakan kondisi Kang Haesang. Dari sebuah pemberitaan di TV, Kang Haesang berhasil mengetahui nama orang yang membawa kabur uang itu. Namanya adalah Jang Isu. Lalu scene berpindah memperlihatkan Jang Isu menghubungi Kapten Satu Mata untuk perjalanan ke Cina dan Kang Haesang mendengar pembicaraan itu. Jang Isu yang telah ada di pelabuhan dipergoki oleh Kang Haesang yang menginginkan uang itu. Jang Isu yang awalnya kuar-kuar pemberani takut untuk melawan Kang Haesang dan memilih meninggalkan uangnya dengan berat hati. Kang Haesang dengan bergaya turis kali ini masuk ke sebuah bus kota semacam Transmetro lah begitu kok di Indonesia ya, dan diintai oleh Kang Isu yang kemudian melaporkan kepada detektif Ma. Di sebuah terowongan, bus itu dicegat petugas yang diketahui adalah detektif Ma. Setelah mempersilahkan penumpang turun, detektif Ma mulai berbincang dan menggertak Kang Haesang yang siap dengan parangnya. Kang menawarkan bagian 50-50 tapi ditolak oleh detektif Ma. Detektif Ma terlihat santai dan membuka tali pinggangnya yang dijadikannya pelindung tangan. Pertarungan pun dimulai. Kang Haesang melaung-laungkan parangnya namun masih berhasil dielak oleh detektif Ma. Dan satu pukulan hook keras ke arah rusuk dari detektif Ma membuat sang penjahat meringis kesakitan. Dengan sebuah tendangan tape keras ke arah dada, Kang Haesang terpental hingga keluar dari bis. Di luar bis, detektif Ma yang kesal terus menghajar Kang yang masih mencoba melawan dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Setelah tak berdaya, Kang Haesang kembali mengancam akan membunuh detektif Ma dan keluarganya yang dibalas dengan satu pukulan keras ke arah wajah hingga kaca mobil tempat Kang bersandar rusak parah. Scene berpindah memperlihatkan Jang Isu yang sedang menikmati makan malam dengan wajah lelah di pinggir dermaga. Dia dihubungi oleh detektif Ma yang mengucapkan terima kasih. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Jang Isu dan detektif Ma. Keesokan harinya, berita penangkapan Kang Haesang menjadi hot news di segala media di Korea. Dan Tuan Choi Chun Baik pun ditersangkakan karena menggunakan pembunuh bayaran.
Film diakhiri dengan memperlihatkan Kapten Jun dan anak buahnya sedang menikmati makan malam sederhana di sebuah kafe. Makan malam itu sangat spesial karena mereka dihadiahi anggur ginseng berusia 30 tahun. Film selesai. Terima kasih sobat-sobat semua yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Sukses terus buat kalian semua. Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar lebih berkembang dan kami bisa terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.